Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan sudah saya memberi judul sana adalah memeluk dan mencium Allah. Ya, memeluk dan mencium Allah. Memeluk dan mencium ini adalah ekspresi yang ada di dalam kehidupan manusia untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta, ya saudaraku. Sejak masih bayi, ya baru lahir seorang manusia, ya sudah bisa mendapatkan atau sudah merasakan pelukan dan ciuman dari kedua orang tuanya. Ya, sejak baru lahir sudah mulai merasakan hal seperti itu, ya. Orang tuanya begitu mengasihi, mencintai anak itu sehingga anak itu dipeluk dan diberikan ciuman, ya saudaraku. Nah, kalau di dalam Alkitab kita juga akan menemukan peristiwa seperti itu, saudara. Sebentar, saudara ya. Misalnya di dalam Kejadian 45, ya, Kejadian 45 ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya bacakan ya saudaraku. Di sana disampaikan demikian. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi ini peristiwa ketika saudara-saudara Yusuf bertemu di Mesir, ya. Dikala itu Yusuf sudah menjadi seorang perdana menteri, dan begitu rindunya, ya, begitu sayang dan mencintai saudara-saudaranya ini. Yusuf yang sebelumnya kalau kita membaca peristiwanya dia dibuang, ya, dijual, tapi dia menunjukkan ekspresi betapa dia mengasihi dan menyayangi saudara-saudaranya itu dengan memeluk mereka dan memberikan mereka ciuman, saudaraku. Ya. Lalu di kitab Perjanjian Baru kita juga bisa mengambil satu contoh, misalnya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 37, ya. Di sana dikatakan, maka menangislah mereka semua tersedu-sedu dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ya, waktu itu Paulus akan pergi, ya, meninggalkan mereka, dan mereka begitu sedih, mereka memeluk Paulus karena mereka memang mengasihi dan mencintai Paulus, ya. Sehingga mereka memeluk dia dan berulang-ulang mencium dia. Ini catatan dari Alkitab memberikan kita penjelasan seperti itu. Jadi ternyata memang untuk mengekspresikan rasa sayang, rasa cinta itu, ya, di tengah-tengah kehidupan manusia itu dapat diekspresikan dengan memeluk orang yang kita sayangi, ya, yang kita cintai, dan kita memberikan dia ciuman. Apakah hal demikian dapat kita lakukan kepada Allah? Ya saudaraku, nah kita akan masuk kepada topiknya sekarang. Apakah kita dapat melakukannya kepada Allah? Ini dapat dijawab dengan segera, saudara, bahwa hal demikian itu sangat tidak mungkin, ya, sangat tidak mungkin. Apa alasannya? Karena Allah itu roh adanya, ya, sementara ketika kita mengekspresikan diri, ya, memeluk dan mencium, itu kan fisik, saudara, ya, fisik. Jadi Allah yang roh itu tidak dapat kita peluk dan kita memberikannya cium, saudara. Nah, lalu bagaimana kalau kita begitu mengasihi dan mencintai Allah ini? Apakah ada cara lain supaya kita dapat memberikan ekspresi itu, ya? Karena kita sangat mengasihi Allah, kita sangat mencintai Allah. Apakah ada cara lain, ya, yang dapat kita pakai sebagai ekspresi kita, ya,
untuk memeluk dan menciumnya. Ya saudara. Nah, lagi-lagi saudaraku, jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak, saudaraku. Apa alasannya? Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Esa. Ya, Allah itu Esa. Sehingga tidaklah dapat ya kita membuat apapun di dalam dunia ini sebagai perwakilan daripada Allah itu. Ya. Tidak bisa, saudaraku. Ya, tidak bisa. Kita tidak bisa membuatkan patung lalu kita memeluk dan menciumnya, seolah-olah kita sedang memeluk dan mencium Allah. Ya, tidak bisa. Kalau zaman dulu, ya kalau kita membaca sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka membuat patung ya lembu emas misalnya. Ya, dan mereka menganggap itu Tuhan. Dan ada banyak lagi ekspresi yang dilakukan oleh manusia di sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini, di dalam mereka menunjukkan penyembahannya kepada Allah itu. Ya, membuat patung, ya bahkan ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon-pohon besar, ya gunung tertentu, menyembah batu. Dan mereka berpikir melakukan itu seperti sedang menyembah Allah atau menjadikan objek itu sebagai perwakilan Allah di dalam dunia ini. Dan itu mereka anggap sebagai kebenaran. Tetapi kita orang Kristen, saudaraku, bersyukurlah kita karena kita diberikan suatu rahasia yang tercatat rapi di dalam Alkitab kita. Apa yang Allah mau dalam hidup kita, itu tercatat dengan rapi di dalam Alkitab. Ya, mari kita akan baca rahasia itu, saudaraku. Di dalam Keluaran, ya di dalam kitab Keluaran, sebentar saudaraku ya. Keluaran 20, saudaraku. Ya, Keluaran 20. Kita akan membaca mulai dari ayat 3 ya, saudara ya. Kita membaca dari ayat 3. Di sana dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah itu Allah lain? Ya, Allah lain yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah segala sesuatu yang saudara anggap sebagai Allah atau mewakili Allah, saudaraku. Ya, benda-benda mati ya, yang saudara sembah, ya, yang saudara hormati, seperti saudara sedang menghormati dan menyembah Allah. Padahal itu adalah benda mati. Ini yang dimaksud pada Keluaran 20 ayat 3, saudaraku. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Kenapa? Karena memang Allah itu esa. Ya kan? Allah itu esa. Allah itu esa. Satu-satunya, tidak boleh dibuatkan replikanya. Tidak dibolehkan kita membuat sesuatu apapun di dalam dunia ini lalu kita menganggapnya sebagai mewakili Allah, atau kita menganggapnya bahkan sebagai Allah itu sendiri. Wah, ini suatu kecelakaan, saudara. Ya, kita pasti dimurkai oleh Allah. Sebab di dalam Keluaran 20 ayat 3 tadi sudah Allah nyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya saudara, pahami baik-baik. Jadi Allah itu esa, oleh karenanya tidak boleh
ada sesuatu apapun di bawah kolong langit ini yang kita anggap itu, apakah itu kita menganggapnya sebagai Allah itu sendiri, atau kita menganggapnya sebagai mewakili kehadiran Allah, saudara. Saya ulangi lagi, saudara ya. Tidak boleh ya ada di bawah kolong langit sesuatu bentuk benda apapun ya yang kita perlakukan sedemikian rupa, yang kita hormati atau kita sujud menyembahnya dengan berasumsi atau beranggapan bahwa objek itu adalah Allah itu sendiri, atau objek itu adalah mewakili Allah. Jelas ya saudaraku ya. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Ayat yang keempat dikatakan lebih lanjut ya. Ayat keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lanjut ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jelas saudara ya, ini adalah perintah firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tidak boleh saudaraku. Ya. Oleh karenanya pada waktu bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya, Allah melaknat mereka. Ya, Allah murka. Bahkan bangsa pun dimusnahkan. Ya, karena bangsa itu telah membuat berhala-berhala dan menyembahnya. Ya, di dalam sejarah, di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa di mana Allah memang betul-betul melenyapkan satu kaum, satu bangsa. Oleh karena mereka telah berpaling menyembah Allah lain. Ya saudaraku, jadi sekali lagi, sebegitu besar kasih kita atau cinta kita kepada Allah, tidaklah boleh kita wujudkan itu dengan membuat sesuatu apapun ya, untuk kemudian kita menghormatinya, kita menyembahnya ya, menganggapnya itu sebagai mewakili Allah, saudaraku. Tidak bisa. Firman ini yang mengatakan ya, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu bagaimana caranya kita menunjukkan atau mengekspresikan ya, perasaan kasih dan cinta kita kepada Allah? Kita akan baca di dalam Ulangan 6 ayat 4, saudaraku. Ulangan 6 ayat 4 di sana dikatakan demikian. Firman Tuhan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jelas ya saudaraku. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu-satunya. Tidak ada bayangannya, tidak ada replikanya. Ya, apalagi dibuatkan sesuatu ya, lalu kemudian kita menghormati objek itu yang kita buat ya, dan kita menyembah ya, melakukan ritual-ritual keagamaan kita terhadap objek itu. Tidak bisa saudara ya, firman Tuhan jelas mengatakan di situ, Allah itu Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu-satunya saudara. Ya, jadi kalau saudara ingin menyembah kepada Allah yang benar, ya,
maka saudara harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran tanpa harus ada keterwakilan. Tidak perlu saudara harus membuat sesuatu objek apapun, karena itu pasti akan dimurkai oleh Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengekspresikan, menunjukkan kepada Allah itu bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi dan mencintainya? Nah, Allah sudah memberikan petunjuk atau jalan keluarnya atau solusinya. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Tadi saya sudah bacakan ayat 4-nya, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sekarang ayat yang kelima mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Oh, rupanya ini cara kita untuk menunjukkan rasa kasih dan cinta kita kepada Allah itu. Ya, kita harus mengasihi Allah itu ya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Ayat yang sama diulang oleh Yesus Kristus di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 27. Ya. Semua nabi ya yang dari Allah yang benar ini mengetahui akan hal ini. Oleh karenanya Yesus sendiri mengucapkannya, ya saudaraku. Yesus sendiri mengetahui hal ini. Maka ketika waktu itu ada yang datang, ya ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 27, saya bacakan lagi. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi hidup yang kekal berarti ketika nanti mati dibangkitkan, dia akan ada di sorga. Jadi ini yang ditanyakan kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup di dalam kerajaan sorga. Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ya saudaraku, bayangkan ya, Yesus dia tahu tentang hukum Taurat itu. Bukan cuma tahu tentang judul, ya. Banyak orang bisa berkata hukum Taurat, tapi apa isi hukum Taurat itu? Tidak tahu saudaraku. Nah ini Yesus tahu. Dan ahli Taurat itu pun tahu saudaraku. Maka ketika Yesus bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Maka jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah kuncinya. Bahwa ketika kita ingin mengekspresikan diri kita, saudaraku, ya menunjukkan betapa kita mengasihi dan mencintai Allah, maka itu kita lakukan ya dengan segenap hati, bukan kepura-puraan, saudaraku. Ya, dengan segenap hati, betul-betul kita menunjukkan itu dalam segenap hati. Dengan segenap jiwa, ya, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah pertanyaannya, ya kan, apa yang dimaksud dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Apa maksudnya? Apakah kita menunjukkan otot-otot kita? Ya? Apakah kita menunjukkan kemampuan fisik kita dalam mewujudkan ekspresi itu, ya, mengasihi, mencintai Allah itu, ya. Sebab di sini dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Apakah ini berupa fisik menunjukkan itu? Bukan ya saudara. Bukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita melakukan setiap perintah firman Tuhan. Ya, catat baik. Kita melakukan setiap perintah firman Tuhan. Nah, itu baru dengan segenap hati. Ya kan?
Jadi yang dimaksud dengan segenap hati itu, mengasihi Tuhan Allahmu itu dengan segenap hati adalah kita melakukan perintah-perintahnya dengan segenap hati, saudaraku. Ya, dengan segenap jiwa, saudaraku. Ya, kita melakukan perintah firman Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya, kadang-kadang kita merasa lemah, tapi itu kita harus lawan. Ya saudara, kita harus lawan dengan kekuatan yang ada pada kita untuk menunjukkan betapa kita mengasihi dan mencintai Allah itu dengan segenap akal budi. Ya, katakan dengan segenap akal budi. Artinya apa, saudaraku? Kita akan punya pikiran, kita punya akal budi. Kadang-kadang kita terlalu menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Ya, ketika kita hidup di dalam dunia ini, melulu kita berpikir tentang apa yang saya bisa buat, bukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Ya, kita seringkali melakukan apa-apa di dalam dunia ini tanpa melihat ke dalam firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini sudah bertentangan dengan firman Allah atau tidak? Makanya dikatakan dengan segenap akal budi. Jadi perintah firman Tuhan itu betul-betul harus masuk ke dalam akal budi kita. Masuk ke dalam akal budi kita, sehingga yang keluar tindakan, ucapan, pikiran kita itu adalah selaras, sepadan dengan firman Allah. Begitu, saudaraku. Lalu kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jelas sekali, saudara. Kita tidak boleh membenci orang, kita tidak boleh sakit hati terhadap orang lain. Ya, kita harus panjang sabar. Kita tidak boleh mendendam, ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, saudaraku? Apakah kita ingin disakiti orang lain? Tidak, kan? Nah, kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang, maka kita jangan menyakiti juga orang lain, saudaraku. Ya, apakah kita tidak suka ketika kita diomongin yang negatif, yang tidak baik, hal-hal yang buruk? Nah, kita jangan melakukan. Nah, itu yang dimaksudkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana saudara memperlakukan diri saudara, ya, begitu pula saudara memperlakukan orang lain seperti orang lain itu adalah diri saudara sendiri. Begitu, saudara. Ya, seperti orang lain itu adalah diri saudara sendiri. Jadi bagaimana kita orang Kristen di dalam mewujudkan rasa kasih dan cinta kita kepada Allah? Ya, Allah itu adalah roh, sehingga tidaklah mungkin kita memeluk Allah itu dan menciumnya. Tidaklah mungkin. Sebab perlakuan memeluk dan mencium sebagai ekspresi kita mengasihi dan menyayangi itu hanya dapat dilakukan ketika kita berada dalam fisik, ya, secara fisik. Seperti misalkan ketika Yesus, ya, dicium oleh murid-muridnya, masih fisik, ya, masih fisik. Tetapi sekarang Yesus telah ada di sorga, dia roh, ya, saudaraku, sehingga cara kita untuk mengasihi, ya, dan mencintai itu tidak lagi dengan berpikir bahwa kita akan memeluknya secara fisik dan menciumnya secara fisik. Tidak bisa, saudaraku. Dan tidak perlu juga saudara untuk membuat objek apapun seperti itu adalah Tuhan, atau menggantikan Tuhan, atau bukan menggantikan, tetapi perwakilan, saudaraku. Maksud saya perwakilan. Jadi tidak perlu kita melakukan seperti itu, karena itu pasti dimurkai, saudaraku. Dimurkai oleh Allah. Firman Tuhan tadi kita sudah baca. Allah itu pasti akan murka ketika kita membuat objek apapun lalu kita menghormati objek itu seperti Allah, ya, kita menyembahnya, kita sujud menyembah Dia. Itu kita bukan sedang meninggikan atau mencintai Allah, tapi kita telah membuat sesuatu yang menyerupai Allah, saudara. Itu sangat dimurkai Allah.
ya, Allah itu esa, satu-satunya. Tidak dapat kita buat sesuatu apapun objek yang menggantikan ya, ketidakberadaan Allah yang tidak bisa kita lihat itu. Lalu kita ingin bikin objek seperti ini ya, sebagai mewakili ya, saudaraku, mewakili. Jadi ketika kita memeluk objek itu, seolah-olah kita telah memeluk Allah. Ketika kita sujud menyembah kepada objek itu, kalau kita berpikir seolah-olah kita telah sujud menyembah kepada Allah, itu keliru, saudaraku. Allah pasti murka kepadamu kalau melakukan hal itu. Kalau Allah murka, maka hidupmu pasti binasa di kekekalan neraka, saudaraku. Hidupmu pasti binasa di kekekalan neraka, saudaraku. Sekali lagi, ketika engkau sujud menyembah objek-objek yang kau pikir itu adalah kau sedang mengasihi Allah, maka engkau sedang terkutuk, engkau dimurkai Allah, dan engkau pasti akan dilemparkan ke dalam neraka, saudaraku. Jangan, saudaraku. Ya, Allah itu roh. Kita menyembah Allah itu di dalam roh. Tidak perlu kita membuat objek apapun, saudaraku. Tidak perlu, karena Allah itu sekali lagi, Dia esa. Ya, Allah itu esa, satu-satunya. Tidak bisa, tidak boleh, terlarang untuk kita buatkan sesuatu objek apapun yang kita pikir itu adalah mewakili sosok Tuhan, sosok Allah yang tidak terlihat itu. Jauhi semua itu, saudara. Jauhi, hati-hati, saudara. Ya, tidak boleh, karena akibatnya sangat fatal. Allah akan murka terhadap saudara, dan saudara terkutuk, saudara akan dilemparkan ke dalam kekekalan neraka, saudara. Inilah ajaran firman Tuhan yang benar, agar saudara betul-betul mengasihi Allah dengan cara yang betul. Jadi sekali lagi, untuk mewujudkan betapa besar kasih dan cinta kita kepada Allah, lakukan itu dengan cara melakukan firman-Nya, ya, melakukan firman-Nya. Ya, perintah-perintah firman Allah itu dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian, saudaraku, untuk renungan kali ini di dini hari ini. Ya, saudara, sudah 30 menit saya berbicara. Saya cukupkan dulu sampai di sini, dan kita ketemu lagi pada esok hari, ya. Untuk malam hari atau dini hari seperti ini, kita bicara lagi mengenai firman Tuhan, kita belajar lagi, kita renungkan lagi firman Tuhan. Selamat beristirahat untuk saudara-saudara yang hendak beristirahat, dan selamat melanjutkan tugas tanggung jawab kalau memang ada tanggung jawab, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, ya. Tetap sertakan Tuhan di dalam perilaku hidup kita, maka engkau akan meraih hasil-hasil yang gemilang. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam renungan lainnya. Haleluya. Amin.